Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya Rahman Rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa afwana wa ala ta'atika wa syukrika inna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa arda'na. Allahumma na'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Alhamdulillah, para kekasih Allah, pencinta rumah Allah yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah di pagi Jumat ini, di pagi Jumat pertama bulan Ramadan. Kita sudah seminggu bulan Syawal ya. Jumat pertama bulan Syawal kita sudah seminggu berakhir raya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semakin membuktikan kesuksesan Ramadan kita pada bulan Syawal. Bulan Syawal bulan membuktikan orang itu sukses Ramadan, insya Allah, dengan konsisten berbuat taat, istiqamah berbuat taat. Selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, renungan ringkas pagi Jumat ini ayat 11 surah Sajadah halaman 415. Ayat 11 tentang kematian ini. Tentang kematian yang semua kita akan menempuhnya. Hampir tiap hari kita mendengar sanak saudara meninggal. Saya tadi bangun dapat message katanya ayah saya meninggal katanya. Dikirimnya jam 1 pagi ketiganya message itu. Teman baik ya, orang tangga bosi. Allah memperingatkan di sini ayat 11, qul yatawaffakum. Qul, sampaikanlah, kasih tahulah, sebutlah supaya orang itu tahu. Qul, kasih tahulah, yatawaffakum, tiba saatnya kamu akan mati. Yatawaffakum itu wafat. Kata-kata wafat diambil pada bahasa Arab tawaffa, wafat. Yatawaffakum, kamu akan diwafatkan, kamu akan mati. Malakul maut, yang mencabutnya malaikat maut. Dikatakan sini malakul maut. Bahasa kitanya malaikat. Malak itu satu, malaikat itu ramai. Tunggal malak, jamak malaikat. Bahasa Arab ada jamak, ada tunggal, ada jamak. Masjid tunggal, jamaknya masajid. Oke? Bait rumah, jamaknya buyut. Itu bahasa Arab ya. Beda dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris sampai S saja. Jamak bahasa Inggris sampai S saja. Kalau bahasa Arab lain. Malak, malaikat. Malakul maut, malaikat maut. Kamu akan wafat, kamu akan meninggal, yang diambil alih oleh malaikat maut. Allazi wukila bikum, yang sudah diwakilkan Allah. Melaksanakan titah perintah Allah, malaikat maut. Yang memerintahkan Allah. Kapan, di mana, itu bisa dirancang Pak. Bisa diusahakan. Macam dalam suasana macam mana kita mau meninggal. Oh, subhanallah. Bisa kita atur insya Allah. Bisa diusahakan. Qul yatawaffakum
katakanlah sama mereka, sampaikanlah berita ini, kamu akan meninggal yang diambil alih oleh malaikat maut, alladzi wukila bikum, yang diwakilkan sebagai petugas Allah. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kamu kembali kepada Rabb. Rabb yang menjadikan kita, Rabb yang mengatur alam ini yang kita puji siang malam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabb yang mengatur, yang menjadikan, yang mengurus, yang mencipta. Kita akan kembali kepada Rabb. Rabb itu diantara maknanya yang mengurus kita. Allah mengurus orang itu pagi-pagi, mau dia ke masjid. Ringan langkahnya ke masjid. Besar prioritinya kata orang Malaysia, besar prioritinya untuk datang ke masjid. Sebelum tidur sudah diniat, ya Allah besok saya pagi Jumat mau sholat di Masjid An-Nur contohnya. Nah, maka bangunlah dia mungkin jam 4, mungkin 4.30, mungkin jam 3. Semakin erat hubungan orang itu dengan Allah, semakin cepat dia bangun dan semakin semangat dia ke masjid. Semakin yakin dia. Rasulullah bilang apa? Kalau nanti yakin kelebihan sembahyang subuh berjamaah itu dan sembahyang isya juga, mereka pasti datang walaupun merangkak katanya. Nggak mampu berjalan, kaki 2, kaki 4 merangkak. Kita bukan merangkak Pak ya, naik kendaraannya ya. Kaki 2 juga ya, 2 rodanya, ada yang 4 roda juga ada di jalan 2 ya. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kamu akan kembali kepada Rabb. Jadi hidup sekarang ini episode kehidupan, fasa kehidupan. Di dalam awal Baqarah disebut fasa pertama sebelum kita lahir di alam roh. Kemudian lahir sekarang. Kemudian di sini fasa ketiga mati. Kemudian ada lagi fasa keempat. 4 fasa ya. Di sini cerita beralih dari fasa kedua ke fasa ketiga. Kemudian nanti ada lagi fasa keempat. Sebut dalam surah Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un, ayat 28 halaman 5 surat Baqarah. Macam mana kamu tidak patuh kepada Allah? Macam mana kamu kufur engkar? Bagaimana kamu engkar kepada Allah? Dulu kamu tak ada, amwat, dikira mati sebelum ada. Fa'ahyakum, lalu dihidupkannya, diciptakannya lah melalui ibu masing-masing. Sumayumitukum, kemudian setelah ini kamu akan dimatikan. Sumayuhyikum, kemudian dihidupkan lagi. Nah, ini cerita dalam ayat sebelumnya, cerita fasa ketiga mati, pencabutan roh. Ini ceritanya ya. Apa misinya? Message-nya bahwa kita akan mati, tiba saatnya yang akan mencabutnya itu petugas Allah. Mau senang mati, mau susah, itu bisa diusahakan Pak. Ada kawan baik saya, kawan baik, sama-sama kuliah dulu di Arab, sama-sama bekerja di Brunei, pernah tinggal serumah di Brunei. Saya menumpang di rumahnya. Habis kontrak kerjanya di Brunei, pulang dia ke negerinya Thailand. Tapi yang bahasa Melayunya Pak ya, Thailand yang bukan bahasa Thailand, bukan bahasa bahasa Thailandnya, bahasa Melayunya di selatan Thailand. Pulang dia ke Thailand, sekian bulan sesudah dia habis kontrak kerjanya, dia sehat. Nah, orangnya amalannya jarang miss sholat berjamaah. Jarang ketinggalan sholat berjamaah.
Suatu pagi itu dia pergi ke masjid, naik kendaraan, naik Honda, naik kereta, kata orang sini, naik motor, kata orang Malaysia. Biasanya amalan dia sesudah subuh dia menunggu masuk waktu duha. Dia akan sholat duha dulu baru pulang. Kalau bapak sabar sesudah subuh, tunggu sebentar sehingga masuk waktu duha, 15 menit sesudah syuruk ya, 20 menit sesudah terbit matahari masuk waktu duha. Itulah yang ditunggunya. Menunggu masuk waktu sholat duha, dia duduk di masjid sesudah subuh, di situ diambil rohnya. Tidak sakit, tidak demam. Diambil rohnya di masjid. Subhanallah. Nah, cerita orang yang dicabut rohnya ada dalam juz 30. Mau senang, mau susah dicabut rohnya. Ada dalam juz 30. Wan nazi'ati gharqa. Halaman 583. Surah An-Nazi'at. Wan nazi'ati gharqa. Demi malaikat yang mencabut roh orang yang jahat dengan kejam dan kasar. Nah, mencabut roh ini tidak sama Pak ya. Tidak sama prosesnya. Ada yang dikasari. Ini yang disebut dalam wan nazi'ati gharqa. Dikasari. Wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut orang yang baik dengan lemah lembut. Ibarat menarik rambut dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak berselera. Kata orang kita apa? Bagaikan menarik rambut dalam tepung. Macam itulah dicabut roh kawan tadi. Dicabut rohnya di masjid. Subhanallah. Kita sering juga cerita tentang roh seorang muslimat yang usianya tak silap dah 84 tahun Pak. Tapi masih ke masjid. Sejak dia muda, sejak dia sehat, dia ke masjid sampai sudah di atas 80 umurnya. Sampai dia kadang lupa mau sholat apa. Akan ditanyalah jemaah yang di sampingnya. Nak, kita ini sebenarnya apa nak ya? Sembahyang maghrib bu. Maghrib itu 3 ya nak? Iya bu. Tolonglah pakaikan ibu mukena telekom. Ibu tidak mampu lagi. Sampai dia susah nak pakai telepon. Tapi dia masih ke masjid. Semangat ke masjidnya tinggi. Fisiknya sudah lemah. Semangatnya tidak pernah lemah. Dia dicabut rohnya di masjid sesudah sholat maghrib waktu la ilaha illallah la ilaha illallah. Di sini kita bertahlil ya sesudah subuh ya. Di sana sudah maghrib orang bertahlil juga. La ilaha illallah la ilaha illallah. Di situ dicabut rohnya waktu berla ilaha illallah. Sudah bilang tadi, kita bisa merancang, mentarget kita mau meninggal macam mana. Mintalah kepada Allah, ya Allah saya ingin meninggal waktu berzikir kepadamu ya Allah. Ada seorang ibu, bukunya ada di sini Pak ya, bukunya ada di sini. Kisah seorang ibu meninggal, ada ceritanya dalam Kesan Dosa ya. Meninggal waktu baca Quran. Dia doanya kepada Allah, ya Allah saya ingin meninggal. Waktu saya meninggal saya puasa. Niatnya. Ya Allah aku ingin meninggal dunia. Aku ingin dicabut rohku waktu aku puasa. Ini doa yang bijak sekali. Artinya apa? Dia tidak sakit. Maka dia puasa. Kalau dia sakit macam mana nak puasa lagi? Ya Allah tolonglah cabut rohku waktu aku puasa. Dia pun rajin puasa. Rajin puasa ibu nih. Orang dulu ya. Sebelum dia meninggal. Digalinya kubur. Zaman dulu bisa ya. Digalinya kubur. Subhanallah. Dia sembahyang
baca Quran dalam kuburnya artinya ukuran kuburnya besar, size-nya besar, bisa duduk, bisa berdiri dalam kubur. Hebat zaman dulu ya. Di bawah judul apa? Mengenang, menyingkap kemurnian hati tokoh wanita salaf. Digalinya kubur, dia keluar masuk kubur. Subhanallah, subhanallah. Dia baca Quran dalam kubur sampai khatam sebanyak Bismillahirrahmanirrahim. Dibacanya sampai 190 kali khatam Quran. 190 kali khatam Quran dalam kubur tuh, sebelum dia meninggal. Kita bisa saja berdoa, ya Allah, saya ingin meninggal waktu baca Quran, ya Allah. Dia doanya ibu ini ingin meninggal waktu puasa. Ya Allah, aku ingin dicabut ruhku waktu aku puasa. Maka Allah balas, dia meninggal waktu puasa dan waktu baca Quran. Ayat yang dibacanya, ayat suratul An'am, ayat 127, tepat sekali ayat yang dibacanya, lahum darussalam. Lahum darussalam inda rabbihim. Tersedia untuknya surga darussalam. Inda rabbihim, pada sisi Allah, pada sisi Rabb. Wa waliyuhum, dialah pelindung dirinya. Allah itulah pelindungnya. Bima kanu ya'malun, berkat usahanya selama ini. Berkat kegigihannya. Jadi dari bilang tadi, kita bisa berusaha merancang kita nak meninggal macam mana. Ya Allah, saya ingin meninggal. Di hari saya meninggal itu saya mesti pergi ke masjid, ya Allah. Cantik itu Pak ya. Saya ingin meninggal, di hari saya meninggal itu paginya saya mesti pergi ke masjid, ya Allah, sembahyang subuh berjamaah. Nah, ada pula kawan di Brunei, kawan baik. Di hari dia meninggal, paginya dia masih pergi sembahyang subuh ke masjid. Dia sembahyang lima waktunya istiqomah Pak ya, konsisten. 5 waktu ke masjid. Di hari dia meninggal, subuhnya dia masih sholat di masjid. Sesudah keluar sembahyang subuh pagi hari, dia berniat nanti zuhur saya mau datang lagi, ya Allah. Begitu orang beriman ya. Orang beriman kalau keluar masjid, ya Allah, nanti saya akan datang lagi, ya Allah. Berjanji dengan diri, berjanji dengan Allah. Keluar nanti, ya Allah, subuh saya akan datang. Hari ini Jumat ya. Jumat nanti akan datang lagi, ya Allah. Keluar sholat Jumat, asar saya akan datang lagi, ya Allah. Tandanya hatinya, hati masjid. Jadi, Bapak yang di Brunei ini, dia pensiunan guru. Pensiunan guru bahasa Melayu. Bukan guru agama. Guru bahasa Melayu. Kalau di sana, bahasa Melayu, di sini bahasa Indonesia ya. Nah, paginya dia ke masjid. Menjelang tengah hari, dia berbaring sebentar, tidur-tiduran sebentar. Yang dikatakan tidur qailula. Mungkin 10 menit, 15 menit. Rupanya waktu tidur itulah diambil rohnya. Tidak sakit, tidak demam. Rumahnya 2 tingkat. Dia naik ke atas, berbaring sebentar. Dilihat oleh istrinya jam, ini bapakmu sudah terlambat nih nak. Coba lihat bapak ke atas dulu macam mana. Dilihat, sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya pencinta masjid matinya senang. Itu kesimpulannya. Ingin senang meninggal dunia, cintailah masjid. Dalam hadis disebut, dijamin asya bi khair wa mata bi khair. Orang yang ringan langkahnya ke masjid, matinya senang, hidupnya senang, kata Allah. Kata Rasulullah dalam hadis Nabi ya. Wa kana kayaumi waladat ummu. Keadaannya seperti orang dilahirkan ibunya.
Orang pencinta masjid ini keadaannya Pak ya, bersih dari dosa. Karena berada di masjid, malaikat mendoakan. Ya Allah ampuni dosa Bapak ini. Ya Allah terima taubatnya. Ya Allah rahmati dia. Pergi pulang, langkah datang dan pergi, pulang dan pergi, menghanyutkan dosa. Yang menyusahkan nak matinya apa? Dosa. Kenapa susah nak mati? Banyak dosa, banyak kasus. Lalu dia diuji sebelum matinya. Sebenarnya ujiannya baik. Tapi jangan diminta Pak ya. Ujian kesusahan nak mati itu baik sebenarnya. Supaya orang tuh mati kalau bisa bersih dari dosa. Karena sudah diuji dengan penyakit. Tapi kalau bisa kita maunya jangan sampai begitu Pak ya. Kita maunya macam cerita yang tadi lah. Meninggal di masjid. Meninggal waktu tidur ibadat. Meninggal waktu bersikir. La ilaha illallah, la ilaha. Meninggal waktu baca Quran. Dan 4 contoh hari ini nih. Di sini kisah orang meninggal baca Quran. Masih baca Quran. Si ibu karena dia berdoa kepada Allah agar meninggal waktu puasa. Subhanallah. Mesti diminta Pak. Tidak cukup. Ya Allah kami ingin husnul khotimah. Tidak cukup. Allah makhtim lana bi husnul khotimah. Ya Allah kasihlah kami husnul khotimah. Tidak cukup. Ya Allah kami ingin meninggal dunia, malamnya kami masih bertahajud ya Allah. Ya Allah kami ingin meninggal dunia, paginya kami masih melangkah ke rumah-Mu ya Allah. Kami ingin meninggal dunia, di hari kami meninggal itu kami masih sembahyang 5 waktu di rumah-Mu ya Allah. Ada pula kawan di Brunei, ini cerita Brunei lagi ya. Dia meninggal waktu tidur malam. Maghrib Isya dia di masjid. Berniat nanti subuh dia mau ke masjid lagi. Rupanya tidak bangun lagi. Situ diambil. Orang yang tidur di malam hari dengan niat bangun tidur dia ingin ke masjid, bangun tidur dia ingin sholat tahajud, tidurnya ibadat. Macam guru tadi, guru bahasa Melayu di Brunei. Dia tidur sebentar, 15 menit, 10 menit, 20 menit paling lama. Sebelum azan dia akan bangun, berbaring sebentar, itu tidur ibadat. Di situ diambil ruhnya. Jadi ayat tadi penting kita perhatikan Pak ya. Qul yatawaffakum malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut. Katakanlah kamu akan dicabut ruhmu oleh malaikat maut. Alladzi wukila bikum, yang sudah diwakilkan. Dia wakil bagi pihak Allah. Tugas Allah. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kamu akan kembali kepada Allah. Jadi ayat 11 ini ayat cerita kita akan mati. Tiba saatnya. Timingnya, waktunya, kondisinya pilih-pilih lah. Jangan tidak dipilih. Kalau tidak dipilih, berarti kita tak perlu Allah. Kita tak perlu Allah. Kalau kita tidak memilih, kita tak minta, mati-matilah. Dimanapun jadi. Dimanapun jadi nanti. Ada kawan saya dulu, tetangga. Dicabut ruhnya di lapangan bola. Dia rajin badminton. Hampir tiap hari olahraga badminton. Dia cikgu juga, guru. Tiba-tiba dia ada perlombaan, dia dari sekolah, dia pergi ke lapangan bola, dia ikut main bola. Di situ diambil. Di tengah-tengah lapangan bola. Subhanallah. Ada juga banyak cerita ya. Ada di Brunei seorang sahabat itu dia imam. Dia meninggal waktu bawa mobil mengemudi, bawa kereta kata orang sana. Mobil orang sini, orang sana bilang kereta. Waktu memandu itu mengemudi. Sekilometer lagi sampai ke masjid, rumahnya jauh dari masjid. Dia naik
Kira-kira sekilometer lagi sepur sampai ke masjid. Entah dia meninggal kemudian dia masuk parit, atau dia masuk parit kemudian meninggal. Berarti mobilnya dalam parit, dia dalam parit, udah innalillah. Bagus ya, dalam perjalanan ke masjid, dalam perjalanan beribadah. Subhanallah. Jadi mintalah kesudahan yang baik, husnul khotimah. Dalam hadis dikatakan kalau ringan langkahnya ke masjid, hidup nantinya akan diurus Allah. Jadi mencintai masjid ini mengurus kematian, Pak. Mengurus kematian. Mudah-mudahan bermanfaatnya bersama ayat 11 tadi ya. Ayat 11 surah Sajadah. Qul yatawaffakum, sampaikanlah kepada mereka kamu akan wafat, kamu akan mati. Malakul maut, yang mencabut ruhnya malakul maut, yang ditugaskan untukmu, kemudian kamu akan kembali kepada Allah. Itu maka dikatakan telah berpulang ke rahmatullah. Karena kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Inna lillah. Kita ini milik Allah. Yang menjadikan Allah. Yang menghidupkan Allah. Yang menentukan Allah. Sakit, senang. Sehatnya. Happy-nya. Gembiranya. Allah yang menentukan. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kamu akan kembali kepada pemilik. Mati itu kembali kepada pemilik. Yang mengurus kita akan kembali kepadanya. Nanti sampai di sana sudah kembali, ada ayat lain menerangkan macam mana dia kembali kepada Allah. Dia dihibur oleh malaikat, dia disanjung, dia dibelai. Ada dalam ayat surah Fussilat, ada suratul Fajar. Cerita orang yang sukses hidup, sukses mati. Orang yang gagal hidup, gagal mati, ada juga dalam surah Al-Mu'minun. Semua ada dalam Quran, Pak. Tinggal lagi kita mau mendengar, mau memilih, mau menentukan, membuat perencanaan yang baik. Terserah sama kita. Dalam Quran ini cukup pedomannya, Pak ya. Yang gagal hidup, pas mau mati, tidak siap nak mati. Minta kepada Allah, ya Allah, jangan dulu ya Allah. Sambung dulu nyawaku ya Allah. Aku belum siap lagi. Ada juga ceritanya dalam Quran. Yang gagal ada. Yang sukses ada. Tapi dalam ayat lain. Yang jelasnya ayat 11 ini menyatakan kita akan meninggal dunia itu saja. Macam mana caranya, keadaannya, itu diceritakan dalam ayat lain, dalam hadis lain, dan dalam kisah-kisah ulama. Jazakumullah khairan. Inni ubukum fillah wa assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.